Tim dari Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan hadir untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri Kesehatan RI terkait implementasi Permenkes 37 tahun 2022 tentang bantuan pendidikan kedokteran afirmasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Akper Nabire dalam suatu rapat koordinasi percepatan pemenuhan SDM Kesehatan Kabupaten Deiyai dan Nabire, Papua Tengah, Kamis siang, 6 Juli 2023. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Deiyai, Ateng Edowai, SPD, K, M, PD, Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan, Anna Kurniati, SKM, MA, PH. D. Tim dari Kementerian Kesehatan RI yang terdiri dari Direktorat Penyediaan, Direktorat Pendayagunaan, tim kerja dari Jadwal Pembinaan dan Pengawasan serta tim hukum dari Kemenkes dengan jumlah tim 23 orang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus A. Sumule, Dr. SPOG, K. Obginsos, MH, Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Skep NS, M. Kes, Kepala Dinas Kabupaten Deiyai, Paniai dan Intan Jaya, Direktur RSUD Deiyai dan Direktur RSUD Nabire, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Sorong, Ketua Prodi Keperawatan Nabire Poltekkes Jayapura. Tim dari Kementerian Kesehatan RI mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Bupati Deiyai dengan Menteri Kesehatan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023. Selain itu, kehadiran tim dari Kemkes juga untuk percepatan pemenuhan SDM kesehatan di Papua Tengah khususnya di Nabire dan Deiyai. Sementara itu, para kepala dinas dari Kabupaten Paniai, Intan Jaya dan Nabire diminta untuk mengkomunikasikan kepada masing-masing bupati agar segera mengimplementasikan Permenkes 37 tahun 2022. Saat diwawancarai Nabire.net, Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan, Anna Kurniati, SKM, MA, PH. D. Menjelaskan, Kemenkes sedang menjalankan komitmen untuk transformasi sistem kesehatan. Yang mengimplementasikan Permenkes ini pada hari ini. Kita tepuk tangan. Oleh karena itu, agar segera mengimplementasikan Permenkes 37 yang sudah lebih dulu Bupati Deiyai implementasikan. Karena ini peluang. Kita mau dulu cari beasiswa, Bapak Ibu sangat susah, tapi banyak anak yang mau jadi dokter. Sekarang beasiswa mau cari orang ini. Kita tepuk tangan dulu sekarang. Beasiswa yang mau cari orang, inilah intinya, ya. Jadi mohon kepala dinas yang hadir untuk segera mengkomunikasikan dengan bupati setempat. Rumah sakit umum daerah Deiyai dan juga Nabire dan kepala dinas kesehatan Kabupaten Deiyai, kemudian Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura dan juga Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong atau yang mewakili, Ketua Prodi Keperawatan Nabire Poltekkes Jayapura dan para ketua tim yang kami banggakan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Pada kesempatan ini juga hadir tim Paskas Bapak Bupati dari Kementerian Kesehatan dan juga 26 Juni 2023 di Jakarta. Dan tentu tindak lanjut ini tidak hanya untuk Kabupaten Deiyai, tapi juga dengan Kabupaten Nabire. Kami hadir tentu terkait dengan percepatan pemenuhan SDM kesehatan di Papua Tengah, terutama fokus di Deiyai dan juga di Nabire. Kami laporkan juga tim gabungan Paniai dan juga dari mungkin ada juga yang bergabung dari Dogiai, Mimika, Puncak Jaya, Intan Jaya. Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, kemudian Direktur RSUD Nabire, Direktur RSUD Deiyai, Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong yang mewakili, kemudian Bapak Ketua Prodi Keperawatan Nabire, beserta seluruh jajaran di kampus Poltekkes Kemenkes Jayapura yang di Nabire, serta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan puji syukur alhamdulillah. Ya, jadi gini ya, Kementerian Kesehatan itu kan sedang menjalankan komitmen untuk transformasi sistem kesehatan. Nah, kami tentu juga memahami bahwa
kesehatan itu urusan yang sudah didesentralisasikan. Artinya memang akan ada peran dari daerah juga. Tidak mungkin transformasi sistem kesehatan itu bisa berjalan kalau tidak ada sinergi dari Kemenkes selaku pemerintah di tingkat pusat dengan yang di daerah termasuk provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, kemudian kami juga menyadari bahwa di Papua Tengah ini kan provinsi baru. Kemudian kabupaten-kabupatennya yang ada juga yang pemekaran ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Bupati Deyai itu beraudiensi ke Kemenkes. Yang sebelumnya sebenarnya juga ada dari provinsi yang lain, seperti misalnya dari Kabupaten Mambramo yang waktu itu juga audiensi. Yang pada intinya setiap kabupaten menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Salah satu yang menjadi concern besar dari kawan-kawan di kabupaten kota itu adalah kurangnya SDM kesehatan, terutama tenaga dokter gigi, kemudian dokter spesialis, dan juga tenaga kesehatan yang lain. Ya, jadi kami menyadari bahwa memang kabupaten-kabupaten yang ada di Papua ini banyak yang mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi, dokter spesialis apalagi gitu ya. Nah, Kemenkes itu memang mendorong supaya pemenuhan itu menggunakan mekanisme yang lebih permanen yang sudah ada regulasinya, yaitu ASN. Tapi kami sendiri juga menyadari bahwa kabupaten-kabupaten tertentu tidak semuanya memang memiliki kemampuan untuk menyediakan formasi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga untuk beberapa daerah tertentu, termasuk yang daerah terpencil, tertinggal, berbatasan kepulauan atau di TPK, Kemenkes sebagai pemerintah itu hadir di sana. Kita bantu pemerintah daerah untuk bisa memenuhi tenaga kesehatan. Kami punya program penugasan khusus untuk puskesmas, penugasan khusus untuk pendampingan dokter spesialis. Kemudian kita juga sudah mempunyai program wajib untuk dokter yang baru lulus dengan pelaksanaan program intensif yang mendukung kemahiran untuk meningkatkan kompetensi dan juga profesionalisme dokter dan juga dokter gigi yang baru lulus itu. Kemudian kita juga mempunyai program-program afirmasi untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri dari daerah setempat bisa mendapatkan beasiswa pendidikan, sehingga ketika nanti sudah selesai itu akan kembali mengabdi di mana dia diusulkan oleh daerahnya. Dengan begitu ada kebijakan yang sifatnya itu strategi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Karena kita juga sadari bahwa upaya untuk meningkatkan produksi, ketersediaan jumlah, kemudian juga untuk pemenuhan dan juga pemerataannya itu sesuatu yang cukup kompleks pelaksanaannya, nggak gampang. Yang terakhir Bu, hasil apa yang ingin dicapai dari kegiatan hari ini dan ke depan? Iya, untuk hari ini sebenarnya kami juga mengharapkan nanti ada sinergi ya. Kami melakukan tes bersama, sama-sama kita petakan persoalannya itu apa, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kesehatan, sehingga nanti kita bisa matchkan, bisa sesuaikan yang bisa dilakukan oleh daerah apa, komitmennya apa, nah nanti apa yang bisa difasilitasi oleh kami di Kemenkes. Jadi kita mau langkah-langkah yang sudah konkret aja, gimana supaya kawan-kawan yang ada di daerah ini yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan tenaga kesehatan sehingga pelayanannya juga tidak bisa optimal, itu bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Mungkin itu. Oke.